Apa kabar pemirsa seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara? Bahkan seluruh orang Indonesia atau bahkan di luar Indonesia sudah akrab dengan penampilan saya. Ya, nama saya adalah Irfan, saya perkenalkan. Sahabatnya pengacara Cowboy, Bang Firdaus. Jadi pada momentum ini kita akan mengklarifikasi, karena beberapa hari ini saya mencoba untuk diam, untuk menyerap apa sih yang terjadi, biar apa sih kehebohannya. Nah, moga-moga momentum ini bisa menjelaskan, termasuk menjawab tantangan dari si pesulap merah atau si mungkin Dokter Richard atau siapapun lah, umpama ada tantangan seperti itu ya. Oke, atau mungkin penjelasan dari mereka. Oke, mungkin ada, langsung aja ada pertanyaan, Mas. Oke, Gus Irfan, apa kabar Gus Irfan? Alhamdulillah baik. Waduh. Baik, sehat lahir dan batin ya, tidak hanya ini ya. Soalnya ada yang bilang katanya, wah ini kegangguan mental, gangguan jiwa. Kegangguan mental. Jadi orang yang di pertabipan, ilmu hikmah, para dukun itu katanya orang yang sakit jiwa. Waduh, ini nanti kita buktikan yang sakit jiwa siapa. Gitu. Sudah cukup parah ini kalau ngomong begini Gus ya. Sakit jiwa katanya. Aduh. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaannya Gus Irfan. Yo. Nah, apa sih tujuan Gus Irfan yang seorang filosof di Al-Hikmah membela para dukun nih Gus Irfan? Oke. Ya. Awalnya kan saya menyimak berita tentang Marcel dengan si Mas Samsudin ya. Iya. Mas Samsudin. Saya tetap dengan komitmen saya di tengah-tengah. Ya. Saya mengkritik Mas Samsudin sebagai oknum spiritual. Ya. Ya, apapun itu salah. Ya. Kedua, saya juga mengkritik si Marcel, terlepas ada yang benar juga dari dia. Ya. Untuk mengungkap penipuan oknum, para spiritual. Ya. Tapi juga semakin kesini kok semakin parah dia mengeneralisir semuanya. Jadi saya akhirnya ada sahabat dari Bima. Oke. Akhirnya saya tanya, kenal pengacara Cowboy yang unik itu nggak? Oh kenal. Ya udah, aku hubungkan dengan beliau. Akhirnya ketemu. Bagaimana? Tak. Akhirnya acara di Denis maupun di Densu seperti itu. Jadi ternyata keinginan kenapa saya membela, karena kata dukun ini masih terjadi kontradiksi. Kami pun di dalam ilmu pertabiban santri juga disebut uskun oleh mereka, ustadz dukun gitu. Oke. Kan kurang ajar gitu. Padahal kata dukun itu, kalau kita ngikuti sejarah, Indonesia ini kan dijajah oleh berbagai bangsa lain, beberapa bangsa Eropa. Ada yang dari Portugis, VOC Belanda, terus Inggris pernah menjajah sebentar, bahkan Prancis sebentar juga pernah. Terus Belanda lagi. Jadi dulu sampai ketika setelah VOC zamannya Inggris sampai 1800-an ya, 1800 awal, kata dukun ini masih dimaknai sebagai penyembuh tradisional dengan ada jampi-jampinya, doa-doanya. Itu. Lalu ketika Inggris cuma sebentar oleh Gubernur Raffles waktu itu ya, beberapa tahun doang, akhirnya diambil lagi oleh Belanda. Kata dukun ini berubah maknanya menjadi sesuatu yang beresensi klinik, bermakna klinik, gitu. Klinik. Bersamaan tahun 1900 Masehi ada politik etis penjajah Belanda bahwa penyembuhan harus berakar dari Eropa, yaitu dalam hal ini ya dunia kedokteran. Saya bukan masalah kedokterannya apa, ini secara sejarah kata dukun gitu. Oke. Jadi penyembuhan kan memang ada yang kedokteran, ada yang dukun segala macam, kan harus kita saling sinergi lah. Nah, terus ada juga riwayat mengatakan kata dukun itu dari bahasa Persia, ya, dukon gitu. Dukon. Ya, jadi memahami ini memang kontradiksi. Apakah sama dengan kata kahin? Jadi secara 100% yang ada di dalam literasi Arab ternyata tidak, karena ternyata ustadz dulu ya, kiai dulu
memahami kata itu juga ternyata mereka juga para santri gitu loh, sebagian. Oke. Bahkan sampai hari ini Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara di Jawa Timur itu mayoritas santri gitu. Begitu juga setelah saya ketemu dengan pengacara Cowboy, saya ketemu mereka juga menggunakan cara-cara nggak bertentangan dengan syariat. Nah, kita nggak membahas oknum ya. Kita nggak membahas oknum sekali lagi gitu. Mereka juga pakai nariah segala macam. Jadi makna kata-kata ini juga saya dapati dari sahabat saya juga tentang sejarah kata dukun dari yaitu Gus Ali Rahman. Seperti itu. Jadi saya masuk, empati lah, memahami itu harus jelas, gitu loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Gus. Jadi apa tanggapan Gus Irfan pada aksi pesulap merah dan Ustadz Faizar dengan mengatakan bahwa atraksi kebal adalah trik? Itu ya, yang awalnya itu dari Naruto mendadak jadi Wahabi, gampangnya gitu. Gak usah pakai baju apalah ya. Jadi Naruto dari Naruto tiba-tiba menjadi Wahabi. Naruto mendadak Wahabi. Mungkin ada kritik-kritik segala macam, termasuk kita juga kritik juga kan. Kan selalu kan begini, nggak ada ilmu hitam, nggak ada ilmu putih, yang ada adalah merah. Kan gitu. Padahal kan ilmu hitam dan ilmu putih itu ada. Ibaratnya bahkan dikatakan minal zulumati ilang nur, dari kegelapan menuju cahaya, gitu loh. Ibaratnya ini jalan-jalan syariat yang benar, ini jalannya iblis. Kok nggak ada hitam, nggak ada putih, dari mana gitu loh. Yang ada ilmu merah, justru yang merah itu siapa? Kata-kata ini udah bermasalah gitu loh. Yang merah ya apakah itu identik jin atau iblis atau bagaimana gitu loh. Kata-kata Anda itu bisa diperdebatkan gitu. Apakah hal ini setelah dikritik kanan kiri terus Anda tiba-tiba mendadak jadi Wahabi gitu. Nah ini kan juga lucu. Kedua, Anda sendiri juga dukun gitu loh. Kenapa kita katakan Anda dukun? Anda ketika menggerebek Mas Samsudin di Blitar, Anda membanggakan sebagai satu pesulap, ya. Kedua adalah Reiki Master. Reiki Master itu ada meditasinya, ketemu dengan sosok spiritual yang lain, spirit atau apalah bahasa Arabnya seperti itu, bahkan tenaga segala macam. Ya ini dukun, Anda itu dukun juga gitu loh. Tapi Anda paham nggak sih? Jadi kalau mau kritik Mas Samsudin, kritik aja oknum gitu, karena Anda sendiri juga dukun gitu. Ya. Bahkan di komunitas Muhammadiyah, Reiki itu mungkin ditentang. Kalau kami di warga Nahdien fleksibel. Nah, itu kami nggak mau mengatakan bla 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 seperti saudara kami di Muhammadiyah. Tapi anehnya Ustadz Faizar berkolaborasi dengan Master Reiki yang menurut Muhammadiyah itu adalah ya begitu, ilmu yang kurang pas, atau mungkin disamakan ya mereka sebagaimana mereka benci dengan kami lah gitu loh. Ya, terlepas dari ukurannya apakah sesuai syariat Islam atau tidak ya. Kalau kami kan dari basic santri gitu loh. Itu aja bermasalah. Ya, jadi satu sisi menggunakan sulap gitu loh. Paham sejarah sulap gak sih gitu loh. Sulap kan dari 4.700 tahun yang lalu dari Mesir. Gitu. Kalau memahami sulap ngeri-ngeri sedap, sebagaimana kemarin tokoh MUI DKI yang mengatakan memang itu ya itu penyihir Fir'aun. Terlepas kalau untuk konten hiburan nggak ada masalah, ibaratnya seperti kita memahami sejarah ya. Tapi aneh kok bisa kolaborasi dengan si Faizar gitu loh. Dengan apalagi dengan memperagakan seperti ini gitu loh. Gini. Kok disamakan mana ada pedang ya? Ya ini. Kok disamakan dengan panjangnya pedang, beratnya pedang, disamakan dengan ini, kira-kira lawan yang sepadan nggak? Enggak dong. Kekuatannya, goresannya, ini belum ngomong triknya ya. Kekuatannya, beratnya. Nah nanti saya akan mengundang secara terbuka si Marcel nih, kalau perlu dengan Faizarnya. Ya, nanti kalau Dr. Richard Lee ada tema tersendiri. Nah, kok bisa disamakan? Jelas kalau dia mengaku emang itu pedang trik dengan bumbu kata edukasi, jelas dia trik. Akhirnya netizen entah buzzer siapa lah, atau pendukung siapa, mungkin pendukung Marcel atau siapa lah, kita nggak tahu. Mungkin akhirnya sebelum dia